Kita awali sore hari ini dengan informasi 2 orang meninggal akibat ambruknya ruko berlantai 3 di Denpasar, Bali usai diterjang banjir bandang Rabu pagi. Total 4 orang meninggal dunia, sementara 4 orang lainnya masih dalam pencarian dalam musibah banjir bandang di Denpasar. Terjadi banjir bandang. Video amatir warga merekam detik-detik ambruknya sebuah ruko akibat tergerus banjir bandang di bantaran Sungai Tukat Badung, Denpasar, Bali. Akibat peristiwa ini 4 orang dalam satu keluarga ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 2 lainnya selamat. 2 lagi atas nama Farwah dengan siapa? Taslim. Itu satu keluarga itu. Itu dari rumah mana, Pak? Dari sini, Pak. Dari yang punya toko, Pak. Yang rubuh tadi pagi itu, Pak? Tadi pagi. Itu yang sudah ketemu juga, Pak, ya? Di Kabupaten Jembrana, Bali, banjir merendam ribuan rumah yang tersebar di berbagai desa. Akibat bencana ini 2 orang meninggal dunia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyebut hingga Rabu sore sudah terdapat 19 titik banjir yang tersebar di sejumlah desa di Kabupaten Jembrana. BPBD mencatat lebih dari 1.000 rumah warga terdampak banjir imbas hujan deras yang mengguyur Jembrana sejak Senin malam hingga Rabu siang tadi. Petugas gabungan dari BPBD, TNI Polri, dan Tagana mengevakuasi sejumlah warga yang terjebak banjir. Sementara itu 2 orang dilaporkan meninggal dunia akibat musibah banjir ini. Lokasi banjir itu ternyata memang banyak masyarakat yang harus dievakuasi karena mereka terjebak dengan ketinggian air yang lumayan tinggi gitu ya. Ada sedada, ada bahkan sampai di atas kepala. Sementara itu 2 warga tewas akibat tertimpa tembok yang roboh saat hujan deras yang terjadi di Kabupaten Gianyar, Bali. Salah satu korban bernama Nimade Latif, nenek berusia 70 tahun di desa Temesi, Gianyar. Saat kejadian, korban bersama 3 orang cucunya tengah tertidur lelap di kamar. Sementara 3 cucunya dilaporkan selamat. Korban lainnya adalah Nimade Rupet, berusia 87 tahun, warga desa Lebih, Gianyar. Saat kejadian, korban tengah ke kamar mandi. Korban yang sempat dilarikan ke rumah sakit dan menjalani perawatan namun tidak selamat. Petugas gabungan terus melakukan pendataan terkait dampak dari bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Gianyar. Khususnya di wilayah Gianyar itu telah terjadi beberapa peristiwa bencana alam yang tentunya masih kami datakan di setiap desa. Kemudian yang kejadian yang tadi pagi berkaitan dengan korban yang meninggal itu masih kami data ada 2 orang. Untuk mengetahui informasi terkini banjir yang menerjang sejumlah wilayah di Bali, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews di Jembrana, Bali. Ada Inyoman Sudika dan Indira Ari di Denpasar, Bali. Selamat sore, rekan-rekan, saya akan ke Nyoman terlebih dahulu. Bagaimana kondisi di sana saat ini, Nyoman? Baik, Diandra, dapat saya laporkan dari lingkungan Tamblong, Kelurahan Sangkaragung. Saat ini ada belasan warga yang mengungsi di Balai Banjar ini, terutama mereka yang rumahnya sampai saat ini masih terendam banjir. Dan sebagian lagi para pengungsi ini mengungsi di rumah keluarga, di keluarga terdekat seperti itu. Dan ada juga memilih yang kembali ke rumahnya karena memang sampai saat ini air sudah mulai surut. Demikian, Diandra. Baik, untuk pengungsian sendiri ini disiagakan di mana poskonya? Untuk pengungsian sendiri itu tersebar di beberapa desa, ada di Kelurahan Sangkaragung di tempat saya melaporkan ini, terus ada di desa Pengabengan seperti itu sekitar 200 warga juga dilaporkan mengungsi, dan di Kelurahan Loloan Barat juga terdapat sekitar 65 warga yang mengungsi. Demikian, Diandra. Baik, Nyoman, kemudian untuk korban jiwa yang timbul akibat banjir bandang ini bagaimana di Jembrana?
Untuk korban jiwa yang 2 orang tersebut berasal dari Pengambangan, 1 orang itu seorang ibu yang sedang hamil 2 bulan. Saat ini kemungkinan sudah dimakamkan, sedangkan 1 orang lagi yang dari Desa Dangi Tukadayo saat ini masih sampai siang tadi masih di Rumah Sakit Bali Med. Demikian. Baik, terima kasih Nyoman. Dari Jembrani kita beralih ke Denpasar, ada Indira Ari di sana. Indira, bagaimana suasana terkini di sana? Apakah banjir sudah mulai surut? Ya, baik. Terima kasih rekan Diandra. Saat ini saya sedang berada di kawasan Tukat Badung, demikian atau yang biasa dikenal dengan Sungai Badung, yang dimana di belakang saya ini adalah lokasi rumah amrol yang terjadi dini hari tadi pasca diterjang banjir yang melanda Kota Denpasar. Total di tempat rumah amrol ini total ada 5 bangunan, demikian. Yang dimana sebenarnya ini adalah toko kain yang berada di kawasan toko Arab yang ada di Denpasar, begitu. Nah, dari 5 toko ini bagian belakangnya yang menghadap langsung ke sungai ambrol setelah diterjang oleh banjir yang terjadi pagi hari tadi, Diandra. Baik, Indira, tadi disebutkan di belakang Anda ini merupakan rumah yang ambruk. Sebelumnya juga dikabarkan ada beberapa korban meninggal dunia. Apakah ada informasi terkini soal hal tersebut? Ya, hingga sore hari ini, Diandra, kami belum mendapatkan data yang pasti dari pihak berwajib. Demikian, saya hanya memegang data dari pihak kepolisian, yang dimana data yang kami dapatkan sendiri adalah dari korban rumah ambrol ini tercatat sebanyak 6 korban, demikian dari pihak kepolisian, yang dimana 2 diantaranya selamat dan berjenis kelamin laki-laki. Sementara 4 diantaranya itu ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Yang 3 adalah perempuan dan 1 orang laki-laki. Demikian, Diandra. Baik, Indira, sementara itu untuk posko pengungsian di sana sudah disiagakan di titik mana saja? Terkait titik pengungsian kami belum mendapatkan kepastian, demikian karena call center, crisis center pun juga kami hingga saat ini kami belum mendapatkan data pasti terkait seperti apa, kemana dilakukan evakuasi untuk para korban ini, untuk sementara tinggal di mana itu kami belum mendapatkan karena pihak terkait belum dapat kami konfirmasi terkait hal tersebut. Baik. Terima kasih Indira atas laporannya langsung dari Denpasar. Kemudian juga sebelumnya ada Nyoman Sudika dari Jembrana, Bali. Selamat sore, selamat kembali bertugas dan tetap berhati-hati rekan-rekan. Pemirsa, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait banjir dan longsor yang menerjang sejumlah wilayah di Bali, kami telah terhubung dengan Kepala UPTD Pengendalian Bencana BPBD Provinsi Bali, Iwayan Suryaman. Baik, selamat sore. Selamat sore Pak Wayan. Selamat sore. Baik, Pak Wayan, boleh disampaikan situasi terkini seperti apa banjir bandang di Bali? Baik, terima kasih. Kalau bicara banjirnya ini kita mulai dari ada peringatan dini dari BMKG ya, di mana kalau untuk hujan, intensitas hujan itu memang disampaikan sampai dengan pukul 10 WITA pagi tadi. Kebetulan itu ramalannya tepat, prediksinya tepat sehingga di pagi hari tadi itu hujan sudah mulai reda. Nah, kemudian saat ini tim kami di lapangan itu juga masih dalam penanganan, baik itu evakuasi, pencarian orang, sampai ke koordinasi terkait dengan penanganan darurat di lapangan. Baik, Pak Wayan, kemudian untuk jumlah wilayah, ini mana saja yang terdampak baik banjir dan juga longsor? Ini ada beberapa titik. Berapa titik untuk banjir dan juga berapa titik untuk yang longsor? Baik, untuk banjir sendiri itu ada di update-nya 123 titik ya, yang tersebar di 81 titik itu ada di Kota Denpasar, kemudian 14 titik itu ada di Kabupaten Gianyar, 8 titiknya lagi ada di Tabanan, 4 titik di Karangasem, 4 titik di Jembrana, kemudian 12 titik di Kabupaten Badung. Kemudian ada juga kejadian tanah longsor itu di 18 titik, di mana 5 titiknya ada di Gianyar, 12 titiknya ada di Karangasem, 1 titiknya ada di Badung.
Kemudian untuk ada bangunan jebol atau roboh itu di 16 titik, tersebar di Gianyar sebanyak 2 titik, kemudian Badung ada 2 titik, 11 titik di Karangasem, 1 titik di Kota Denpasar. Kemudian untuk jembatan jebol itu ada 3 titik, 1 titik di Kabupaten Gianyar, 2 titik di Kabupaten Karangasem. Untuk pohon tumbang sendiri itu ada 9 titik, di mana 2 titiknya ada di Kabupaten Gianyar, 2 titiknya ada di Kabupaten Badung, dan 5 titik lagi itu ada di Kabupaten Karangasem. Demikian Ibu. Baik, untuk korban jiwa sendiri saat ini bagaimana jumlahnya Pak? Apakah juga ada laporan terkait dengan korban hilang? Baik, untuk saat ini kami menyampaikan informasi terkait dengan laporan update itu berdasarkan laporan di jam 15.00 WITA. Itu untuk korban meninggal yang masuk ke sistem pelaporan kami itu sebanyak 3 orang. Baik, lalu untuk evakuasi saat ini seperti apa Pak Wayan? Untuk evakuasi sendiri karena sudah pagi hari hujan sudah mulai surut, kemudian air-air di sepanjang titik-titik banjir juga sudah mulai surut. Jadi awal masyarakat yang kita evakuasi itu sebagian besar juga sudah mulai kembali ke tempatnya. Namun itu masih tetap ada dibuka 1 pengungsian, yaitu ada di SD 25 Pemecutan Kota Denpasar. Baik. Lalu untuk di titik wilayah lainnya seperti apa Pak? Di titik wilayah lainnya seperti Jemberana juga sudah disampaikan, yang mana pada umumnya karena hujan sudah mulai reda dari pagi, itu masyarakat yang tadinya mengungsi itu sudah mulai kembali ke tempat tinggal mereka atau di tempat-tempat tinggal saudara terdekat. Baik. Kerabat. Pak Wayan, boleh dikonfirmasi lagi untuk total korban meninggal dunia ini ada berapa Pak? Meninggal dunia yang masuk di sistem pelaporan kami itu ada 3 orang. 3 orang? Ya, betul. 3 orang ya Pak ya? Iya, betul. Itu di daerah mana Pak? Diulangi? Di daerah manakah itu Pak? Oke. Untuk daerahnya yang sebentar ya. Baik. Untuk ini sudah ada update kebetulan karena kami sistemnya berjalan terus. Jadi untuk total korban meninggal dunia yang masuk ke sistem pelaporan kami itu sejumlah 9 orang. Di mana untuk yang di Denpasar itu 4 orang, kemudian yang di Jemberana 2 orang, Denpasar 5 orang, kemudian Jemberana 2 orang, Badung 1 orang, Gianyar 1 orang. Baik, jadi total ada 9 orang meninggal dunia akibat kejadian ini ya Pak ya? Ya, betul. Kemudian dari data yang masih bergerak juga, kami masih dalam operasi pencarian 2 orang yang belum ditemukan. Baik, berarti masih ada yang dicari, ini 2 orang. Betul. Baik, terima kasih banyak Pak Wayan sudah bergabung dengan iNews Sore. Salam sehat selalu Bapak, tetap berhati-hati. Baik, terima kasih. Pemirsa, pencarian korban hilang terseret banjir bandang di Kabupaten Nagekeo Flores, NTT masih dilakukan. Proses pencarian terkendala alat serta akses ke lokasi yang sulit dilewati. 4 warga meninggal, 2 luka berat, dan 4 warga lainnya hilang akibat banjir bandang yang menerjang Desa Sawu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo Flores, NTT. Korban yang meninggal merupakan satu keluarga ditemukan di dalam rumah yang hanyut terbawa arus banjir. Rumah korban hanya berjarak sekitar 150 meter dari bantaran sungai. Sementara kini petugas gabungan masih melakukan pencarian terhadap 4 warga lainnya dengan alat seadanya karena lokasi kejadian masih belum bisa dilewati alat berat. TNI, Polri, bersama kecamatan
bersama dengan desa dan unsur masyarakat, semua bahu-membahu masyarakat pencarian korban yang dinyatakan hilang saat ini, tapi belum menunjukkan hasilnya. Saat ini bantuan juga dari rombongan Basarnas juga tentunya terkendala dengan akses jalan masuk ke Bengkulu yang sementara ini kami masih menunggu. Ya, banjir bandang menerjang Desa Sawu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Flores, NTT. Aliran deras air dan bebatuan menghancurkan rumah yang berada di bantaran sungai. Akibat banjir bandang tersebut, 4 orang ditemukan meninggal dunia, 2 luka berat, sementara 4 orang lainnya masih dalam pencarian. Menurut BNPB setempat, 18 desa masih terisolir akibat banjir tersebut. Sementara itu 11 rumah warga di dekat Sungai Lowo Koke dan Teodai hanyut terbawa arus banjir. Dan puluhan hektar sawah di Desa Sawu juga rusak dan ratusan hewan ternak milik warga juga hanyut terbawa arus banjir. Istri mantan Perdana Menteri Nepal Jalanat Kanal tewas usai kediamannya dibakar massa. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di News Sore.